Jika kita bercerita tentang perang, ada beberapa kondisi yang mungkin akan berbeda ketika kita berada di dalamnya dan sebagai apa. Ada yang terjebak dalam perang, ada yang bertugas dalam perang, dan ada juga yang berperang karena menuntut sebuah keadilan. Pastinya dalam setiap kondisi, posisi kita itu akan beda rasanya. Nah, berikut ini saya mencoba membuat rangkuman 5 macam perang dari alur cerita film yang mungkin bisa kita jadikan semacam bagaimana kita merasa di mana gitu. Merasa terjebak dalam perang, atau merasa menjadi pelaku perang, atau menjadi orang yang memang harus berperang demi keadilan, atau juga berperang karena mempertahankan hak, mempertahankan harga diri, ataupun lain sebagainya. Baiklah, mari kita simak beberapa video rangkuman ini. Ada 5 video. Dan yang pertama adalah perang di mana kita bertugas untuk berperang. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan tentang perang Amerika-Jepang. Namun pada film ini fokusnya tentang bagaimana rasa menjadi militer yang harus berangkat ke medan tempur. Tidak seperti yang kita bayangkan. Nyatanya para prajurit juga memiliki bayangan ketakutan saat berada di pertempuran. Bayangan kematian begitu dekat. Film ini diawali dari seorang tentara yang bernama Whit. Dia kabur dari tugas ke sebuah pulau. Di pulau itu dia berdua dengan temannya. Mereka berdua berbaur dengan penduduk kulit hitam yang damai. Mereka bermain dan membantu penduduk hingga akhirnya kapal marinir bersandar di dekat pulau. Mereka berdua dijemput dan dipenjarakan sebagai hukuman karena mangkir dari tugas. Komandan Whit memberinya nasihat dan sekaligus memberi tawaran. Namun tidak jelas Whit menerima atau tidaknya. Selanjutnya, di atas kapal perwira dan jenderal sedang mengatur siasat. Setelah kapal mendekati daratan, perahu berisikan para prajurit diturunkan. Mereka akan dilepas untuk menelusuri daratan, mencari musuh di hutan pulau itu. Mungkin inilah yang disebut jalur merah sesuai judul film ini. Di dalam hutan, tentara menemukan mayat tentara yang dibantai. Penemuan ini menambah rasa takut mereka. Bayangan kematian semakin dekat. Mereka sampai di barak. Di sana mereka melihat banyaknya pesakitan akibat perang. Whit juga ada di dalam tugas ini. Komandan meminta para pemimpin pasukan merebut hutan ini dari tangan Jepang. Namun ada masalah. Di atas air tidak ada. Para prajurit akan kehausan nantinya. Tapi komandan mengabaikan keluhan ini. Perang dimulai. Terlihat wajah-wajah yang takut menghadapi perang ini. Ada yang teringat istrinya, ada yang berkeringat dingin. Yang jelas, kisah ini bukan kisah gagah-gagahan tentara dalam perang. Nyatanya, tentara juga memiliki rasa cemas dan takut. Di tengah ledakan bom, mereka semua berharap bisa selamat. Namun tugas adalah tugas. Mereka tidak punya pilihan lain. Pasukan menyebar. Salah satu pemimpin regu memerintahkan untuk maju. Tapi perintah ini agaknya kurang digubris. Sebab yang diperintah sangat takut.
Mau tidak mau, namanya perintah tetap saja harus dilakukan. Dengan gerakan ketakutan, dua prajurit bergerak naik ke bukit. Dan benar saja, mereka berdua menjadi tumbal. Mereka berdua tertembak. Pemimpin regu mengulangi lagi hal yang sama. Kali ini dia mengajak banyak prajurit maju dan hasilnya semua tertembak, termasuk pemimpin regu pun tertembak. Dan kali ini kematian jauh lebih banyak, teriakan ketakutan jauh lebih nyata. Kalian tidak akan menemukan menang kalah dalam film ini, sebab film ini hanyalah gambaran perang yang sebenarnya. Dalam perang tidak ada yang terlihat gagah, bahkan mendadak jadi gila di tengah peperangan pun terjadi. Di film ini kalian akan menikmati alur pertempuran yang berbeda dengan film-film perang lainnya. Sehingga film ini cukup sulit diceritakan namun cukup mudah untuk dipahami. Kapten pasukan melapor lewat radio. Hingga komandan datang melihat langsung kondisinya, namun komandan tidak mau pasukan mundur. Komandan tetap memerintahkan pasukan naik ke bukit dan kuasai bukit. Pasukan terus bergerak hingga akhirnya musuh semakin dekat. Machine gun will adjust. Left 25, Uncle Baker 1. Terjadilah baku tembak jarak dekat. Memang benar, tentara Jepang adalah tentara yang berani mati. Pantang menyerah, tentara Amerika akhirnya dapat masuk ke atas bukit. Banyak bunker yang berisikan tentara, hingga peluit dibunyikan, pertanda lokasi sudah dapat dikuasai. Tentara juga manusia. Di antaranya ada yang emosi, menghajar dengan tinjunya, ada juga yang merasa iba. Tentara Jepang juga sama, mereka punya rasa takut juga. Bisa kita lihat dari raut wajahnya. Komandan sangat senang dengan keberhasilan ini. Dia begitu gembira. Berbeda dengan Wade, wajahnya terlihat menyesali kenapa perang ini harus terjadi. Perang terus berlanjut. Penyergapan tempat Jepang berada terus dilakukan. Di sini terlihat sudah tidak beraturan. Saling bantai, ada yang terlihat gila, ada yang meminta dibunuh. Inilah gambaran perang yang disajikan dari film ini. Setelah keberhasilan ini, para prajurit kembali ke barak. Ada yang mendapatkan surat dari keluarganya, istrinya. Seorang tentara bernama Jack, dia mendapat surat dari istrinya. Isi surat itu menerangkan jika istrinya bertemu seorang kapten angkatan udara dan mereka menikah. Jack tidak percaya apa yang dia baca. Namun inilah perang, apapun bisa terjadi dalam situasi perang. Perang masih berlanjut. Kali ini mereka menelusuri sungai. Wade dan dua temannya bertugas menelusuri sungai guna memastikan situasi. Benar saja, mereka menemukan sekelompok tentara Jepang. Wade dan temannya bersembunyi di balik pohon. Saat Wade dan dua temannya berlari, salah satu temannya, Wade, tertembak. Mereka tetap bertiga. Wade meminta temannya untuk
ke pasukan. Wit tetap menunggu teman yang terluka. Hingga akhirnya tentara Jepang semakin dekat, maka Wit memutuskan untuk mengalihkan perhatian tentara Jepang agar mengejar Wit demi menyelamatkan temannya yang terluka. Teman Wit berhasil sampai ke pasukan. Komandan Regu bertanya, "Kemana Wit?" Dia bingung menjawabnya. Dia hanya meminta pasukan mundur. Sementara itu, Wit sengaja mengajak tentara Jepang mengejarnya. Hingga akhirnya Wit terkepung dan ditembak mati. Inilah akhir hidup Wit. Dia sengaja mengangkat senjatanya agar tentara Jepang menembaknya. Ini semua dilakukan demi seluruh pasukan Amerika. Saya sangat merekomendasikan kepada kalian menonton film ini. Kalian akan melihat gambaran perang yang hampir benar. Saya merasa film ini mewakili cerita perang yang sesungguhnya. Sekian cerita kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Baru saja kita sudah menyaksikan bagaimana mereka, para tentara, berperang. Bagaimana rasa takut mereka, bagaimana kecemasan mereka. Dan mungkin kita sudah memiliki kesimpulan, seandainya kita ditugaskan untuk berperang, apa yang akan kita rasakan atau bagaimana kita. Silakan memberi kesimpulan sendiri. Selanjutnya kita akan menyaksikan video kedua. Di video kedua ini adalah video di mana kita diminta untuk berperang demi membela hak orang lain. Kita menjadi pahlawan penegak keadilan. Mari kita saksikan. Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Cerita kali ini adalah cerita perjuangan seorang perempuan yang bernama Emma Cullen dalam mencari atau menegakkan keadilan sekaligus balas dendam. Sebelum kita mulai ceritanya, saya akan memperkenalkan satu persatu nama-nama karakter yang berperan penting dalam kisah ini. Yang pertama, Emma. Emma adalah orang yang sedang berjuang menegakkan keadilan dan sekaligus balas dendam. Yang berikutnya adalah Teddy. Teddy dan kawan-kawannya nanti nih, ada 7 orang. Itu adalah pejuang yang dibayar oleh Emma. Ada Teddy, Josh, Vasquez, Billy, Goodnight, Jack, dan Red. Yang terakhir adalah Boogie. Boogie inilah penyebab terjadinya pertumpahan darah. Pada awal cerita, di kota kecil ini sedang viral isu perampasan tanah yang dilakukan oleh juragan perampok yang bernama Boogie. Incaran si Boogie yang serakah ini adalah emas. Isu ini dibahas juga di gereja. Pada saat perdebatan di dalam gereja sedang panas, Boogie dan anak buahnya masuk tanpa salam. Dia ambil alih mimbar. Setelah berpidato bernada ancaman, dia keluarkan keputusan tanah penduduk dibayari $20 per petak. Yang setuju silakan dicatat. Yang tidak setuju semoga Tuhan memberi keselamatan. Tawaran Boogie mendapat protes dari seorang pria. Pria ini suami dari Emma. Protes ini mengakibatkan kematian dan bahkan beberapa warga lain juga ditembak tanpa basa-basi. Gereja juga jadi sasaran. Gereja mereka dibakar. Itulah sekilas background permasalahan yang akan dipermasalahkan. Setelah kejadian itu, Emma tidak tinggal diam. Walau dia perempuan, dia berani berjuang. Dia keluar dari kotanya guna mencari dukungan dari para pemburu bayaran. Di perjalanannya, Emma bertemu Teddy.
Dia bicarakan tentang kejadian dan bayaran yang akan diterima Teddy atas bantuannya mengusir si perampok bugi. Teddy sebenarnya juga punya dendam masa lalu. Dia memang sedang mencari si bugi. Maka dari itu, tawaran dari Emma diterima. Tentu saja Teddy tidak akan berjuang sendirian. Dia mencari partner lain. Ditemukanlah si Josh. Latar belakang si Josh seperti yang kalian lihat. Selanjutnya, Emma dan Teddy berangkat berdua menemui Vasquez. Dia adalah seorang buronan. Dia diburu banyak orang termasuk Teddy juga memburunya. Namun, karena ada bisnis menghabisi perampok bugi, maka urusan buronan dilupakan. Di lokasi lain, Josh menemukan Goodnight dan Billy. Setelah sepakat, mereka berangkat menyusul Teddy dan Emma. Berkumpullah mereka di sebuah tempat. Saat sedang berkumpul, ada dua orang brengsek yang mencuri barang milik Jack. Tanpa sengaja, akhirnya mereka menemukan Jack. Namun sayangnya, saat Teddy memberikan tawaran terhadap Jack, dia pergi begitu saja dan tidak jelas dia mau atau tidak untuk ikut dalam misi. Berangkatlah rombongan menuju kota tujuan misi. Mereka bermalam di perbukitan batu cadas yang gersang. Saat pagi hari, Teddy terbangun dari tidurnya. Kaget dia, ternyata si beruang Jack menyusul. Mau juga dia ikut bergabung dalam misi. Bukan hanya Jack saja yang muncul, seorang Indian yang bernama Red Harvest juga muncul. Mereka semua tidak ada yang mengenal Indian ini. Teddy coba bernegosiasi dan hasilnya Red ikut dalam misi. Lengkap sudah, 7 pendekar akan berjuang menghabisi bugi. Sesampainya di kota tujuan, Teddy dan 6 lainnya segera mengambil alih kota dari tangan bugi. Kota ini dijaga anak buahnya bugi. Ya, terjadilah baku tembak kecil-kecilan, beberapa tewas dan 1 orang berhasil kabur. Sementara sheriff yang makan sogokan dari bugi dipaksa untuk melepas jabatannya. Kota diambil alih oleh 7 pejuang keadilan. Setelah aman, penduduk kota baru berani untuk keluar dari rumah. Berkumpullah mereka. Sementara itu, Emma juga berhasil mengumpulkan para pria kota itu untuk bergabung menjadi pejuang. Mereka pun dilatih menembak, bukan hanya latihan. Persiapan untuk menyambut pasukan bugi pun dilakukan. Membuat jebakan, mengatur siasat, dan lain sebagainya. Secara kompak mereka lakukan. Lonceng dari gereja yang dibakar berbunyi. Itu tandanya bugi dan pasukan sudah datang. Anak-anak dan perempuan segera disembunyikan dalam bunker yang sudah dipersiapkan. Pertumpahan darah akan segera terjadi. Benar-benar menegangkan, guys. Derap kaki kuda menambah ketegangan. Sementara itu, pasukan pejuang juga sudah bersiap dengan strateginya. Dalam hitungan ketiga, bom-bom perangkap diledakkan. Terjadilah bunuh-membunuh. Jadi, menurut saya, film ini layak untuk ditonton dan agak sulit diceritakan. Film ini minim percakapan, tapi lebih banyak tindakan yang memicu emosional kita. Pasukan bugi begitu banyak sehingga pejuang pun cukup kewalahan, namun bisa dikatakan imbang lah. Sampai akhirnya bugi menggunakan senjata mesin yang bisa menyemburkan peluru banyak dan tanpa henti. Nah, pada momen ini banyak pejuang yang tewas. Termasuk 7 pejuang bayaran juga tertembak. Namun 7 orang ini tidak semudah itu untuk tewas. Mereka tetap bertempur sampai titik darah penghabisan. Pejuang pertama yang wafat adalah Jack si beruang. Dia dipanah seorang Indian. Dia mati dengan senyuman. Emma hampir saja tewas. Untungnya si Indian datang menyelamatkannya. Pertempuran tetap berlanjut. Josh berpikir, senjata mesin ini harus segera dihentikan.
Dengan sigap dia menunggangi kudanya maju menuju tempat berdirinya Boogie. Namun sayang, sebelum Josh bisa menghentikan senjata mesin itu, Goodnight dan Billy juga tewas tertembak senjata mesin. Josh sedikit lagi sampai, tapi dia juga tertembak dan jatuh dari kudanya. Ajalnya belum sampai, guys. Dia masih berdiri dan berjalan mendekat. Setelah ditembak untuk kesekian kalinya, Josh kembali jatuh, lalu mengambil sebatang cerutu. Dan ternyata pengorbanan yang tidak sia-sia. Senjata mesin berakhir. Boogie semakin nekat. Dia mendekat ke perumahan. Baku tembak dilanjutkan dan akhirnya Boogie terpojok. Tiada ampun bagi Boogie. Nyawa dibalas nyawa. Tamatlah riwayat si perampok Boogie di tangan Emma. Kehidupan kembali normal di kota itu. Dari mereka bertujuh hanya tersisa 3 pejuang yang hidup, Teddy, Vasquez, dan Red. Film pun selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Video kedua sudah selesai kita saksikan bersama-sama. Dari video tersebut, kalian tentu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jika kalian diminta untuk berperang demi menegakkan keadilan di sebuah kota, apakah kalian akan lakukan? Silakan jawab dengan sendirinya. Nah, selanjutnya saya akan coba membawa kalian semua dalam kondisi di mana kalian terjebak dalam sebuah perang besar, perang sebuah negara, 2 buah negara berperang, dan kalian terjebak di dalamnya. Apa yang akan kalian lakukan? Coba kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan Airlift. Film ini adalah film yang mengisahkan tentang situasi perang Irak dan Kuwait. Film ini juga tentang kemanusiaan. Dalam situasi perang dan kebetulan terjebak di dalamnya, apa yang akan kita lakukan? Film ini mengisahkan seorang pengusaha besar Mr. Ranjit yang selamatkan 170.000 nyawa orang India yang terjebak dalam situasi perang Irak-Kuwait. Ranjit adalah bos besar yang kaya raya. Dia memiliki perusahaan di Kuwait dan mempekerjakan 1.700 orang India. Ranjit berasal dari India. Kehidupan Ranjit serba mudah. Dia juga berteman sama seperti para pengusaha pada umumnya. Teman Ranjit semua pengusaha kaya raya. Ranjit mengenal semua orang, baik itu pengusaha, pemerintahan, baik itu di Kuwait ataupun di Irak. Dia mengenalnya. Malam ini Ranjit dan istrinya mendatangi undangan pesta salah satu temannya. Sudah pasti semua yang hadir adalah gerombolan pengusaha kaya. Setelah pesta usai, Ranjit pulang dan tidur. Tepat pukul 3 pagi, salah seorang temannya yang juga pengusaha bernama Ashok menelpon Mr. Ranjit. Dia menceritakan situasi Kuwait yang dalam serangan Irak. Awalnya Ranjit berpikir situasi semacam ini adalah situasi biasa, dikarenakan Ranjit tahu bahwa Irak dan Kuwait memang sudah dari dulunya saling serang dan saling tuduh. Namun Ranjit juga agak bimbang dengan apa yang difikirkan. Hingga akhirnya Ranjit memutuskan untuk memindahkan istrinya dan anaknya ke London. Istri Ranjit menolak, sebab sama dengan yang dipikirkan Ranjit, situasi ini dianggap situasi biasa. Pagi itu sopir Ranjit datang menjemput. Si sopir ini juga memberi kabar bahwa di luar situasi gawat, sehingga dia harus mencari jalan lain untuk sampai ke rumah Mr. Ranjit. Ranjit coba meyakinkan sopirnya bahwa situasi ini masih aman. Kita lewat saja. Ranjit merasa dia adalah pengusaha dan pasti bisa mengamankan situasi. Berangkatlah Ranjit dan sopirnya. Ternyata semua yang dipikir Ranjit jauh dari kebenaran. Mobilnya di stop tentara Irak.
Ranjit dan sopirnya disuruh keluar dari mobilnya. Ranjit berkata, "Kami orang India." Sopir Ranjit juga mengatakan hal yang sama. Tanpa aba-aba, salah seorang tentara menembak sopir Ranjit tepat di jantungnya. Seketika sopir Ranjit terkapar. Tentara Irak membawa Ranjit ke tempat pimpinan mereka. Sampai di sana, mayor tentara Irak ini mengatakan bahwa dia mengenal Ranjit dan dia pernah menjadi pengawal Ranjit selama 2 hari. Ranjit lupa, dan memang para big boss tidak akan mengingat hal semacam ini. Big boss hanya akan mengenal sesama yang selevelnya saja. Setelah mayor menyampaikan beberapa hal, mayor menjamin keselamatan Ranjit dan mayor juga menunjukkan salah satu teman Ranjit yang digantung. Ranjit diberi stiker yang akan mengamankan perjalanannya. Ranjit berangkat menuju ke kedutaan India. Dia menceritakan semua yang dilaluinya dan kemudian Ranjit meminta agar dia dan keluarganya dikirim keluar Kuwait. Bapak kedutaan ini menjawab, "Ada 170.000 orang India yang juga sama sepertimu meminta dikeluarkan dari Kuwait." Sementara itu, situasi di sekitar rumah Ranjit sangat mengkhawatirkan. Tentara sudah bertindak seperti perampok, menghancurkan bangunan dan membunuh seenaknya. Tentara pun masuk ke rumah Ranjit dan menghancurkan seisi rumah. Ranjit menelpon ke rumahnya, namun tidak ada yang mengangkat. Situasi ini membuat Ranjit makin panik. Bergegaslah Ranjit menuju rumahnya. Sepanjang jalan Ranjit menangis melihat situasi di luar mobilnya. Sesampainya di rumah, Ranjit tidak menemukan istri dan anaknya. Ranjit melanjutkan pencariannya ke kantornya. Syukurlah istri dan anaknya masih hidup. Setelah menemui istrinya, Ranjit pergi lagi menemui istri sopirnya. Mau bagaimanapun juga, dia harus menyampaikan kabar duka ini. Ranjit kembali menemui mayor Irak. Terjadilah negosiasi. Sang mayor meminta Ranjit membayar 300.000 US dollar untuk 3 orang agar bisa keluar dari Kuwait. Namun Ranjit mengatakan 5 orang, sebab Ranjit juga akan membawa istri dan anak sopirnya yang mati ditembak. Ranjit kembali menuju kantornya. Sampai di kantor, dia mendapati semua mata berharap kepadanya untuk diselamatkan. Ada 1.700 karyawannya yang berharap kepada Ranjit. Dari sini Ranjit merubah tujuannya. Kemanusiaan Ranjit terpanggil. Dia berpikir bukan hanya dia dan keluarganya saja yang harus selamat. Semua harus selamat. Semua orang harus diselamatkan. Bukan hanya karyawannya saja, tapi 170.000 warga India harus diselamatkan. Singkat cerita, Ranjit dan beberapa temannya mengatur strategi penyelamatan, baik itu tempat penampungan, stok makanan, serta armada yang akan dipakai untuk menyelamatkan seluruh warga India. Ranjit tidak akan mematuhi perintah mayor Irak yang memeras dirinya. Mr. Ranjit juga menghubungi Kementerian Luar Negeri di India, Mr. Kholi. Pemerintah India harus membantu misi penyelamatan ini, namun sayang, kementerian kurang menanggapinya. Mungkin ini karena posisinya ini bukan yang berwenang, jadi kementerian ini kurang menanggapi apa yang diutarakan si Ranjit. Sementara itu, di lokasi pengungsian, tentara Irak datang dan seperti perampok merampas barang-barang berharga milik orang India. Setelah kejadian itu, Ranjit kembali menemui mayor tentara Irak. Si mayor ini mengatakan bahwa Presiden Saddam Hussein mempersilahkan semua orang India meninggalkan Kuwait. Namun, mau dibawa kemana warga negara India ini? Itu yang jadi masalah. Ranjit memerintahkan anak buahnya untuk mendata seluruh pengungsi, sebab sebagian besar pengungsi tidak memiliki paspor. Setelah itu, Ranjit menelpon kembali ke India. Saran dari Kementerian India, Ranjit bisa membawa pengungsi ke Yordania. Ranjit berangkat ke Irak bersama seorang karyawan supermarket namanya Ibrahim yang istrinya hilang akibat dari perang ini. Di perbatasan, Ranjit disetop tentara Irak, namun Ranjit lolos karena memiliki stiker dari sang mayor. Tujuan Ranjit adalah kedutaan India di Irak. Sampai di sana, Ranjit membicarakan situasi Kuwait. Namun, sayangnya kedutaan tidak mau membantu atau mungkin bingung cara membantunya. Sebab para pengungsi dianggap tidak jelas. Apa benar semua orang India? Bagaimana jika ada orang Bangladesh atau orang Pakistan? Ranjit tidak menyerah batas ini. Misi kemanusiaan tetap dijalankan. Ranjit mendatangi dermaga. Dia menemukan kapal pengangkut sampah
yang bisa mengangkut 500 orang. Setelah sepakat dengan kapten kapal harga $200 per orang, maka Ranjit mengirim 500 orang untuk berangkat duluan ke India. Ada sedikit masalah. Sang mayor mengetahui apa yang dilakukan Ranjit, namun semua bisa diatasi. Selanjutnya, Ranjit meminta Holly, kementerian di India, membuka pintu perbatasan Yordania. Sebab Ranjit merasa situasi di Kuwait semakin tidak aman. Ranjit memutuskan segera berangkat membawa seluruh pengungsi ke Yordania. Persiapan dilakukan. Ada satu yang menarik dalam situasi ini. Salah satu pengungsi ternyata orang Kuwait. Salah seorang pengungsi menolak adanya perempuan Kuwait ini, namun Ranjit membawanya ikut berangkat menggunakan mobil Ranjit. Perjalanan menuju Yordania dimulai. Sementara itu di India, Holly mengadakan pertemuan dengan pilot pesawat. Mereka membahas tentang evakuasi orang India dari Yordania. Semua menolak. Dan akhirnya Mr. Holly menyampaikan pesan kemanusiaan. Dengarkan. Tak ada yang memaksa kalian. Terserah kalian mau pergi atau tidak. Tapi 175.000 orang sedang menunggu kita di Yordania. Dan satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka orang India. Jika bukan keluarga kita, aku tak bisa memberi alasan agar kalian bersedia membahayakan nyawa kalian demi menyelamatkan nyawa mereka. Lebih baik kalian cari sendiri alasan agar bisa menyelamatkan mereka. Di perjalanan, Ranjit dihadang tentara Irak. Demi membela perempuan Kuwait, Ranjit rela untuk baku hantam. Terjadilah keributan hingga akhirnya Ranjit terpojok dan akan ditembak. Semua orang turun dari mobilnya. Ranjit selamat. Sampailah rombongan di perbatasan Irak Yordania. Gerbang dibuka. Gerbang ini terbuka atas kerja keras Holly di India. Sesampainya mereka di bandara, mereka tidak melihat bendera India. Itu artinya belum ada kesepakatan untuk menerbangkan 170.000 orang keluar dari Yordania. Setelah menunggu dan sedikit bertanya kepada salah seorang petugas yang juga orang India, telepon berdering. Panggilan dari India. Perintah sudah diturunkan. Semua warga India, baik yang ada paspor maupun yang tidak memiliki paspor, akan diterbangkan ke India, termasuk perempuan Kuwait yang diakui Ibrahim sebagai istrinya juga ikut berangkat ke India. Inilah perjuangan seorang Mr. Ranjit ketika rasa kemanusiaannya terpanggil. Tidak semua hal yang mampu saya jelaskan pada cerita film ini. Yang jelas, film ini penuh ketegangan dan penuh rasa haru saat menontonnya. Ini film di mana rasa kemanusiaan kita mau tidak mau akan muncul dengan sendirinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Bagaimana guys? Sudah kita saksikan bersama? Seru bukan? Sangat menginspirasi. Bagi saya, si Ranjit itu benar-benar menginspirasi ya. Dan kemungkinan ya, setiap manusia ini egonya itu akan hilang ketika hal semacam itu terjadi. Yang tadinya dia beringas, mau menang sendiri, mendadak dia bisa sempat memikirkan manusia yang lainnya. Rasa kemanusiaannya itu muncul. Tapi saya tidak berharap saya dan kalian semua terjebak dalam situasi yang sama. Semoga kita aman-aman saja ya. Oke, selanjutnya saya akan bawa kalian semua ke zaman yang lebih jauh. Zaman di mana pedang masih menjadi senjata. Ini zaman samurai. Nah, sekelompok samurai ini berkomitmen mempertahankan budayanya, dan demi mempertahankan budaya ini, maka mereka dianggap pemberontak dan harus berperang dengan saudaranya sendiri. Mari kita saksikan bersama-sama. The Last Samurai. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang Kapten Nathan. Kapten Nathan yang berasal dari Amerika. Dia adalah seorang pemabuk. Dia adalah seorang pemimpin pasukan tempur yang kejam. Di masa lalu, dia adalah mesin pembantai. Dia kapten tempur yang menghabisi nyawa orang-orang Indian.
Singkat cerita, setelah dia mendapat penghargaan, Kapten Nathan diundang untuk rapat bersama Menteri Jepang, namanya Omura. Dalam rapat ini, Menteri Jepang memberikan tawaran kepada Kapten Nathan untuk memimpin pasukan kekaisaran Jepang guna menghabisi para samurai pemberontak. Kapten Nathan mendapatkan bayaran mahal untuk pekerjaan ini, dan dia menerimanya. Berangkatlah Kapten Nathan ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Nathan sudah ditunggu pasukan. Melihat kondisi prajurit saat ini, Nathan mengatakan bahwa mereka belum siap untuk bertempur. Menteri Jepang ini nggak mau tahu. Dalam pikiran si menteri, pasukan ini menggunakan senjata api yang bisa menembak dari jarak jauh. Tapi Nathan membuktikan perkataannya. Nathan meminta salah satu prajurit menembak dirinya dan gagal. Tapi ketidaksiapan pasukan ini tidak menjadi batalnya penghadangan samurai. Pasukan tetap diberangkatkan untuk menghabisi samurai. Mr. Graham, you accompany me to the rear. Yes, of course. Dalam suasana senyap, samurai muncul dari berbagai penjuru. Pasukan yang memang belum siap perang ini habis dibuatnya. Semua meninggal, tapi tidak dengan Kapten Nathan. Bahkan Kapten Nathan berhasil membunuh tidak bernyawa. Kapten Nathan tidak mati dalam pertempuran ini. Nathan kembali ke pusat pemerintahan Jepang dan tidak menjadi tawanan. Dengan menggunakan seragam, Kapten Nathan menghadap kaisar, menyerahkan samurai kepadanya dan berkata, "Yang mulia, jika kau yakin aku musuhmu, silahkan perintah aku untuk mengakhiri hidupku." Kaisar terdiam sejenak, lalu menyampaikan pidatonya. "Aku mengidamkan Jepang yang bersatu, menjadi negara kuat dan mandiri serta modern. Dan sekarang kita sudah memiliki rel kereta, meriam, dan pakaian barat. Namun, kita tidak boleh melupakan siapa kita sebenarnya atau asal-usul kita." Akhirnya, Kaisar membatalkan semua perjanjian kerjasama antara Barat dan Jepang karena kerjasama ini dinilai tidak menguntungkan rakyatnya. Dan akhirnya Kaisar sadar bahwa Omura adalah dalang perang saudara ini. Kaisar meminta Kapten Nathan bercerita tentang cara Katsumoto menemui ajalnya, namun Nathan menceritakan cara Katsumoto hidup. Film berakhir, Kapten Nathan akhirnya kembali ke perkampungan samurai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Beruntung si Nathan ya, beruntung. Iya beruntung. Nggak dibunuh, luka-luka dirawat sama orang yang dia bunuh, istrinya orang yang dia bunuh. Ujung-ujungnya jatuh cinta juga sama istrinya orang yang dibunuh gitu kan. Tapi saya salut sama si Nathan. Dia bisa gimana ya, begitu mencintai budaya Jepang yang bukan budayanya dia. Luar biasa. Oke guys, selanjutnya saya akan bawa kalian semua ke Cina. Di sana ada pertumpahan darah yang sama-sama perang saudara. Sama halnya dengan samurai ini tadi, tapi yang ini perang saudara diakibatkan oleh keserakahan untuk menguasai. Kill everyone in there. Fire! Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Ini adalah kisah perebutan kekuasaan.
para jenderal kerajaan saling bantai demi menguasai. Bahkan mereka bekerja sama dengan orang asing dan mengorbankan rakyat sendiri. Inilah yang terjadi di Cina tempo dulu. Di salah satu kota yang bernama Dengfeng, terjadilah banjir darah demi kekuasaan. Para Shaolin sibuk mengumpulkan mayat. Di tengah kesibukan itu masih juga ada aksi kejar-kejaran. Nampaknya kematian menjadi harus demi sebuah kekuasaan. Salah seorang jenderal yang bernama Long lari bersama prajuritnya menggunakan kuda di tengah banyaknya mayat. Jenderal Long diburu prajurit dari Jenderal Hou. Hou adalah jenderal yang kejam dan haus kekuasaan. Hou diperankan oleh Andy Lau. Pelarian ini sampai ke pusat kota Dengfeng, dekat dengan kuil Shaolin. Jenderal Long masuk ke kuil Shaolin guna meminta perlindungan. Pasukan Hou juga ikut masuk dengan kudanya. Terjadilah pertarungan antara prajurit Hou dan murid Shaolin. Jenderal Hou datang dengan kudanya. Biksu meminta agar jangan membunuh Long. Dia datang dan meminta perlindungan, maka kami akan melindunginya. Jenderal Long menyerahkan peta harta miliknya kepada Jenderal Hou. Seakan sepakat tidak akan ada pembunuhan. Setelah semua pihak merasa aman, Jenderal Hou menembak Jenderal Long dari belakang dan menembus mengenai dada biksu. Sungguh biadab Jenderal Hou ini. Bukan hanya itu, dia juga sempat menuliskan kalimat di papan pamflet Shaolin. Kira-kira bunyinya, Shaolin tidak ada apa-apanya. Perayaan kemenangan dilakukan Jenderal Hou dan Jenderal Song saling bertemu. Ini pertemuan dua jenderal. Di sini sangat terlihat jika Jenderal Hou penuh rasa takut. Takut jika kekuasaan diambil sepenuhnya sama si Song. Walaupun mereka sudah sepakat semua kekuasaan dibagi berdua, Hou tetap menganggap Song adalah bajingan. Salah seorang tentara asing datang ke kediaman Hou untuk mengajak kerjasama dengan imbalan senjata api modern yang bisa menumpahkan banyak peluru. Pertemuan ini sudah diatur adiknya Hou yang bernama Chow Man. Namun sayangnya Hou menolak. Maka tentara asing ini mengatakan akan menemui Song. Inilah siasat adu domba. Sebenarnya penolakan Hou ini adalah baik, sebab dia berpikir tentang masa depan. Jika asing diperbolehkan membangun jalur kereta api di wilayah Dengfeng, maka sama saja Hou membuka pintu agar kekayaan Dengfeng bisa diangkut ke luar negara. Semua kekayaan Cina adalah milik rakyat Cina. Dari kekejamannya ada juga sisi baiknya si jenderal ini. Song dan Hou akan makan malam bersama sekaligus membicarakan soal perjodohan. Di sini Hou sudah membuat siasat untuk membunuh Song. Dia memerintahkan adiknya Chow Man menyiapkan 30 pasukan terbaik yang akan bertugas di rumah makan. Berangkatlah mereka ke rumah makan yang sudah ditentukan. Setelah percakapan dan Song memutuskan untuk memberikan kota Dengfeng sepenuhnya untuk Hou, salah seorang prajurit masuk dan memberi sebuah surat. Ternyata ada yang kasih bocoran bahwa Hou akan membunuhnya. Yang mereka berdua tidak tahu bahwa di balik ini semua ada rencana jahat adiknya Hou atau si Chow Man ini yang akan membunuh mereka berdua dan akan menguasai sepenuhnya. Terjadilah pertempuran, saling bunuh. Song mati, istri Hou diselamatkan murid Shaolin, sementara anak Hou luka parah. Hou sekuat tenaga menyelamatkan anaknya, sampai akhirnya Hou dan anaknya jatuh ke jurang. Pagi hari itu Hou membawa anaknya ke kuil Shaolin. Dia minta, "Selamatkan anak saya."
Para biksu sudah berusaha sepenuhnya dan gagal. Anak Hao meninggal. Hao frustasi dan ngamuk di kuil. Inilah awal tobatnya seorang Jenderal Hao. Dari kejadian ini, dia berubah menjadi orang baik. Setelah melewati masa frustasinya, Hao mulai belajar. Dia memutuskan untuk menjadi biksu. Dia menggunduli kepalanya. Dia benar-benar bertaubat. Dia sadar bahwa harta dan kekuasaan tidak selamanya diperlukan dalam mencari kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Awalnya, para murid Shaolin menolak Hao, namun akhirnya mereka semua menerima dan yakin bahwa Hao benar-benar bertaubat. Hao juga ikut berlatih kungfu Shaolin bersama yang lain. Sementara itu, adik Hao, si Choumen, sudah merubah penampilannya menjadi seorang jenderal. Bahkan jenderal satu ini lebih kejam daripada Hao tempo dulu. Banyak kaum pria penduduk Dengfeng yang menjadi uji coba senjata mesin, sehingga banyak penduduk mati. Hao datang ke sebuah tempat. Dia melihat banyak prajurit dan juga mayat. Hao mengusir semua prajurit dan membawa pulang semua mayat yang ada dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Choumen datang ke kuil Shaolin. Tujuannya untuk menangkap Hao. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukannya. Dia juga menggantung guru di depan kuil Shaolin. Sampai di istana kekuasaan adiknya, Hao bertemu dengan istrinya. Di luar, para Shaolin datang untuk menyelamatkan para penduduk yang dipenjarakan tanpa sebab. Terjadilah pertarungan sengit. Dan dalam pertempuran ini, kakak tertua para murid Shaolin berkorban nyawa agar semua selamat. Guru yang digantung juga diselamatkan si tukang masak yang diperankan oleh Jackie Chan. Malam hari semua murid berkumpul. Mereka seakan mengumpulkan tekad untuk berjihad. Pagi harinya penduduk berkumpul dan diminta untuk bersiap. Mereka semua harus pergi dari Shaolin. Hao memberikan pidato kepada penduduk Dengfeng. Aku tahu kalian takut, tapi aku tidak. Karena orang-orang yang aku cintai hilang. Keluargaku sudah hilang. Siapa yang tidak takut? Beberapa hari yang lalu, aku merasa seperti kalian. Shaolin adalah tempat yang menyenangkan, yang telah menjadi rumah kami. Shaolin mungkin berakhir hari ini, tapi semangat Shaolin, setiap bunga, rumput, balok dan kolam, batu bata, dan ubin selamanya akan tinggal di hati kita. Semangat Shaolin mengajariku untuk bertahan dan menunjukkan keberanian untuk tidak pernah meninggalkan harapan. Aku minta kalian semua untuk hidup sebaik mungkin. Semua penduduk bergegas untuk pindah menjauh dari Shaolin. Dan pasukan adiknya si Hao datang menyerang Shaolin. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang, di mana kungfu melawan senjata api. Jauh dari Shaolin, pasukan barat sudah bersiap dengan meriam. Ternyata pengkhianatan dibalas juga dengan pengkhianatan.
Dalam pertempuran ini semua pendekar Shaolin wafat, termasuk guru juga wafat, demi menahan jalan agar semua penduduk selamat. Sementara Hao bertarung melawan adiknya, Hao hanya ingin adiknya bertaubat. Hingga akhirnya Hao mati di telapak tangan patung Buddha. Pasukan barat dihabisi murid Shaolin sehingga meriam berhenti menembak. Chow Man keluar dan melihat mayat begitu banyak di halaman Shaolin. Film berakhir dengan kata bijak dari seorang Shaolin bernama Hao. Hidup mengikuti nasib, takdir mengikuti kehidupan. Dari mana kita bisa hidup tenang? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Sudah kita saksikan bersama-sama 5 macam pertempuran atau perang. 5 macam kondisi perang. Ada yang terjebak dalam perang, ada yang harus berperang, ada yang berperang demi tugas, ada juga yang berperang demi budaya. Nah, selanjutnya di konten-konten berikutnya ya, saya akan membahas tentang film biografi seseorang ini, gurunya Bruce Lee, Ip Man. Kebetulan film Ip Man ini itu dibuat sebanyak 4 episode. Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, dan Ip Man 4. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa sepanjang ini ya? Dari Ip Man, dulu itu judulnya itu cuma Ip Man. Mungkin ini perkara apa ya? Rame, menguntungkan, bisnis. Iya, perkara bisnis. Sehingga alur cerita Ip Man ini menjadi sangat panjang. Di Ip Man pertama itu, Ip Man berada dalam kondisi perang Cina-Jepang, di mana Cina dijajah oleh Jepang. Terus di Ip Man kedua, lupa saya, Inggris ya mungkin ya. Inggris, sepertinya Inggris. Kalau nggak Amerika, lupa saya. Nanti saya akan tonton ulang. Terus di Ip Man ketiga, lupa lagi. Itu dia lawan Mike Tyson itu. Nah, sampailah di Ip Man keempat. Ini Ip Man berada di Amerika. Wah, luar biasa ya si Ip Man. Nah, setelah keempat ini nggak akan ada yang kelima, karena yang keempat ini Ip Man-nya wafat, meninggal dia kena sakit kanker. Sementara di Ip Man ketiga itu istrinya yang wafat. Begitu guys. Oke, berikut adalah sekilas cuplikan Ip Man yang terakhir. Yang terakhir aja ya, yang keempat. Dah, sekian konten kali ini. Saya tutup. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa ya. Oh my god, 是呢。Zap.